Pengertian atau definisi lingkaran. Nah, pengertian lingkaran seperti ini. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan titik tertentu. Ya, titik tertentu ini atau biasa kita sebut sebagai titik pusat. Berjarak sama. Yang disebut jarak ini adalah jari-jari lingkaran. Jadi di sini ini kumpulan titik-titik, ya. Nah, jadi yang disebut lingkaran itu ini, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini yang disebut dengan lingkaran. Kita mulai dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0. Saya nggak akan langsung ngasih rumus, kita cari sendiri ya biar teman-teman lebih paham. Oke, ini diagram Kartesius, kita buat lingkarannya. Lingkaran yang berpusat di titik O. Ini titik O, 0,0. Misalnya ini lingkaran. Kita tarik garis jari-jari ya. Misalkan ini suatu titik, kita sebut aja ini titik T, koordinatnya x, y. Jadi di sini absisnya adalah x dan ordinatnya y. Jarak dari O ke T ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Oke, biar lebih jelas, ini absisnya kita tarik ke sini, berarti absisnya kan di sini x kan. Berarti ini x dan ordinatnya adalah y. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian sini, ini kita jadikan segitiga. Berarti jarak dari O ke X ini kan sama dengan X, ya enggak? Dari X ke sebelah sini, ini sama aja dengan dari O ke Y. Berarti ini jaraknya adalah Y. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa mencari panjang R, panjang hipotenusa. Jadi R itu gimana? Pakai Pitagoras, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau bisa kita tulis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Gampang ya? Oke, contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik negatif 3,4. Ketika teman-teman mau mencari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, yang perlu teman-teman cari terlebih dahulu itu cuma satu, yaitu R-nya, jari-jarinya, atau R kuadratnya boleh. Ya. Nah, di soal ini R-nya kan nggak ada, ini harus kita cari. Caranya teman-teman substitusi ini ke persamaan ini. Ya, ganti nanti X-nya dengan negatif 3, ganti Y-nya dengan 4. Persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti X-nya dengan negatif 3, jadi negatif 3 kuadrat ditambah Y-nya ganti dengan 4. 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan 9 tambah 4 dikuadratkan 16 sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 25. 25 sama dengan R kuadrat atau R kuadrat sama dengan 25. Nah, ini nggak usah dicari R-nya ya. Nggak usah sampai R sama dengan 5. Kenapa? Karena yang kita perlukan adalah R kuadrat. Tapi kalau mau juga nggak masalah. Kita tahu jari-jarinya adalah 5. Jadi persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya kita ganti aja dengan 25. R kuadrat kan 25 ya. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Selesai sampai sini. Oke, pada video ini kita akan belajar materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Jadi posisi titik ada di dalam lingkaran tersebut ya. Jadi posisinya bisa dimanapun teman-teman. Yang pasti ada di dalam lingkarannya. Seperti ini. Kemudian kemungkinan kedua, titik terletak pada lingkaran. Artinya titik tersebut dilalui oleh lingkaran. Ya, dilalui oleh lingkaran. Dan kemungkinan ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Jadi posisinya berada di luar lingkaran. Nah, bagaimana konsepnya? Cukup sederhana. Yang pertama, jika titik terletak di dalam lingkaran, teman-teman tinggal substitusi aja koordinat titik tersebut ke persamaan lingkaran dan tandanya jadi kurang dari ya. Jadi nilainya akan lebih kecil dari jari-jari dikuadratkan. Ini kalau lingkaran berpusat di 0,0. Lalu gimana kalau lingkarannya berpusat di A, B? Caranya sama aja. Jadi nanti tandanya itu kurang dari, artinya nilainya lebih kecil dari panjang jari-jari dikuadratkan. Begitu juga jika bentuk persamaan lingkarannya itu dalam bentuk umum, sama aja nilainya kurang dari. Jadi untuk titik terletak di dalam lingkaran, maka ini tandanya kurang dari. Kedudukan yang kedua, jika titik terletak pada lingkaran, maka ini tandanya tetap
sama dengan. Tetap sama dengan. Baik lingkaran berpusat di 0,0 maupun lingkaran yang berpusat di A, B. Begitu juga kalau lingkarannya dalam bentuk umum. Tandanya tetap sama dengan. Nah, kalau titiknya terletak di luar lingkaran untuk posisi yang ketiga atau kedudukan yang ketiga, maka tandanya ubah jadi lebih dari. Ini juga sama, lebih dari. Bentuk umum pun sama, lebih dari. Nah, inilah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi yang perlu teman-teman ingat, di dalam lingkaran itu tandanya kurang dari atau lebih kecil. Terletak pada lingkaran itu sama dengan, dan terletak di luar lingkaran berarti tandanya lebih dari atau lebih besar. Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0. Kita akan mencari kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran ini. Caranya, teman-teman substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada ruas kiri persamaan lingkaran. Jadi teman-teman substitusi ke bagian ini ya. Ketiga koordinat ini. Kita mulai dari koordinat titik A, negatif 2,4. Kita substitusi ke persamaan lingkaran ini, x kuadrat tambah y kuadrat. Atau x1 kuadrat tambah y1 kuadrat, di mana ini adalah x1-nya. Atau ini ya, ini x1-nya, 4 ini y1-nya. Jadi x1 kuadrat negatif 2 dikuadratkan. Y1 kuadrat 4 dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan kan 4. 4 dikuadratkan 16. 4 tambah 16, 20. Nah, sekarang kita bandingkan dengan R kuadrat. R kuadrat itu ini 25. Ternyata 20 dia lebih kecil dari 25. Maka ini kurang dari R kuadrat. Kalau kurang dari, berarti titik A ini terletak di dalam lingkaran. Oke? Kita coba titik B. Titik B, 4, negatif 3. Caranya sama, kita substitusi ke persamaan lingkarannya. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. X1-nya 4, Y1-nya negatif 3. 4 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat. 4 dikuadratkan 16, negatif 3 dikuadratkan 9. 16 tambah 9, 25. Bandingkan dengan R kuadrat. R kuadrat kan 25 juga. Jadi ini sama dengan 25. Oh, berarti sama dengan R kuadrat. Ya. Kalau sama dengan, artinya titik B terletak pada lingkaran. Sekarang kita coba koordinat titik C, 5, negatif 1. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan lingkaran. Kita ganti X1-nya dengan 5, Y1-nya dengan negatif 1. Jadi 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. 5 dikuadratkan itu 25, negatif 1 dikuadratkan itu 1, maka hasilnya 26. Kita bandingkan dengan R kuadratnya. R kuadrat kan 25. 26 ini ternyata lebih besar dari 25. Artinya, titik C ini terletak di luar